selaku dosen pemangku Metopen PAI, yang mana beliau telah membimbing saya sehingga saya menyelesaikan proposal yaitu bab 1, bab 2, dan juga bab 3. Perkenalkan, nama saya Izatul Afifah dengan NIM 2123396 dari kelas PAIK, dan saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat. Nah, ini adalah PPT-nya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang daftar isi, di mana saya mengambil di dalam daftar isi ini karena saya mengambil jenis penelitian kualitatif. Di sana ada bab 1 yaitu pendahuluan, ada latar belakang, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, dan sistematika penulisan. Selanjutnya di sana ada bab 2 yaitu kajian teori, ada landasan teori penelitian yang relevan. Selanjutnya di bab 3 tentang metodologi penelitian, di sana ada metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data. Nah, sebelumnya tadi saya mengambil judul proposal itu yaitu tentang upaya pengelolaan asrama dalam meningkatkan minat santriwati untuk bermukim di asrama MTI Candong. Nah, ini merupakan dengan judul kualitatif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari latar belakang masalah. Nah, dari latar belakang masalah yaitu tentang santri itu merupakan unsur sentral dalam sistem pendidikan Islam, khususnya pada lembaga pendidikan berbasis asrama. Kehidupan santri tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan asrama yang menjadi tempat tinggal sekaligus sebuah pembinaan selama 24 jam. Nah, kemudian akan tetapi namun realitanya yang terjadi di MTI Candong itu menunjukkan bahwasanya tidak semua santriwati itu memiliki minat yang tinggi untuk tinggal di asrama. Nah, sebagian santri itu memilih untuk tinggal seperti di kos ataupun tinggal pulang pergi dari rumahnya. Nah, pilihan ini dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Nah, itu adalah latar belakang masalah, di mana tidak seluruh santriwati itu ingin bermukim di asrama, tetapi ada yang lebih memilih ingin tinggal di kos ataupun ingin tinggal pulang pergi. Selanjutnya, yang kedua itu adalah tentang fokus penelitian. Nah, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah upaya pengelolaan asrama dalam meningkatkan minat santriwati untuk bermukim di asrama MTI Candong. Nah, fokus tersebut diarahkan untuk memahami secara mendalam proses pengalaman serta strategi pengelolaan asrama yang berkaitan dengan minat santriwati. Nah, itu adalah fokus penelitiannya. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah tentang pertanyaan penelitian. Yang pertama itu adalah bagaimana pengelolaan asrama santriwati. Kemudian yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi kurang diminatinya bermukim oleh sebagian santriwati di asrama. Kemudian yang ketiga adalah apa saja faktor yang dapat meningkatkan minat santriwati untuk bermukim di asrama. Kemudian yang terakhir, bagaimana upaya pengelolaan asrama dalam meningkatkan minat santriwati untuk bermukim di asrama. Nah, selanjutnya tentu kita harus mengetahui dulu apa tujuan dari penelitian ini. Yang pertama itu adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan asrama santriwati. Nah, bagaimana pengelolaan di dalam asrama tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya minat sebagian santriwati untuk bermukim di asrama. Nah, kita ketahui dulu kenapa sebagian santriwati ini mereka sebagiannya tidak minat untuk tinggal atau bermukim di asrama. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi diminatinya bermukim oleh santriwati. Nah, ada sebagian santri yang tidak minat, namun ada juga sebagian santri yang berminat. Nah, kemudian kita ketahui apa dulu faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Kemudian terakhir adalah untuk menganalisis upaya pengelolaan asrama dalam meningkatkan minat santriwati untuk bermukim di asrama. Nah, kemudian kita cari tahu dulu apa yang menjadi faktor agar santriwati tersebut minat untuk tinggal atau bermukim di asrama. Nah, selanjutnya yang kelima itu adalah manfaat penelitian. Nah, secara teoritis hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat
Nah, kemudian yang keenam itu adalah tentang penjelasan judul. Nah, saya mengambil judul yaitu berjudulkan upaya pengelolaan asrama dalam meningkatkan minat santriwati untuk bermukim di asrama MTC Jember. Nah, kita bahas dulu tentang pengelolaan asrama. Nah, pengelolaan asrama ini adalah serangkaian proses manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap kegiatan dan kehidupan santri di asrama. Kemudian yang kedua adalah minat santriwati. Nah, apa itu minat santriwati? Yaitu kecenderungan perasaan senang, ketertarikan, dan kemauan santri perempuan untuk memilih tinggal dan menetap di asrama. Selanjutnya itu santriwati. Apa itu santriwati? Santriwati itu adalah peserta didik perempuan yang menempuh pendidikan di pesantren. Salah satunya itu di MTC Jember. Kemudian bermukim di asrama. Nah, apa itu bermukim di asrama? Yaitu kondisi santriwati yang tinggal secara menetap di asrama dan mengikuti seluruh aturan serta kegiatan kehidupan berasrama. Kemudian ada MTC Jember, yaitu lokasi yang dipilih oleh peneliti atau lokasi penelitian. Nah, kemudian sistematika penulisan, di mana pada bab 1 atau pendahuluan itu merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, kemudian fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ada penjelasan judul dan sistematika penulisan. Kemudian pada bab 2 yaitu tentang landasan teori, di sana itu membuat kajian teori yang berkaitan dengan penelitian, kemudian meliputi konsep pengelolaan bersama, faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya minatnya bermukim oleh sebagian santri, kemudian serta upaya pengelolaan asrama dalam meningkatkan minat santri wati untuk bermukim di asrama. Selanjutnya yang ketiga itu ada metode penelitian, di mana pada metode penelitian ini itu membahas metode penelitian yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah meliputi tempat dan waktu penelitian. Kemudian yang ketiga teknik pengumpulan data. Kemudian yang keempat itu adalah teknik keabsahan data, dan yang terakhir adalah tentang teknik analisis data. Nah, selanjutnya kita masuk pada bab 2. Pada bab 2 yaitu pertama kali kita membicarakan atau membahas tentang landasan teori. Nah, yang pertama itu adalah saya membahas tentang pengelolaan asrama santriwati. Nah, apa itu pengelolaan asrama santriwati? Pengelolaan santriwati merupakan proses pengaturan, pembinaan, dan pengawasan santri perempuan yang tinggal di lingkungan pesantren dengan tujuan mendukung tercapaian tujuan pendidikan Islam secara optimal. Nah, dalam kajian manajemen pendidikan Islam, pengelolaan santri mencakup perencanaan kegiatan santri, pengorganisasian struktur pembinaan, pelaksanaan aturan, serta pengawasan perilaku santri. Nah, selanjutnya kita membahas tentang bab 2, di mana bab 2 itu ada tentang landasan teori. Nah, yang pertama kita bahas tentang pengelolaan asrama santriwati. Nah, pengelolaan santriwati merupakan proses pengaturan, pembinaan, dan pengawasan santri perempuan yang tinggal di lingkungan pesantren dengan tujuan mendukung tercapainya tujuan pendidikan Islam secara optimal. Nah, dalam kajian manajemen pendidikan Islam, pengelolaan